Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Tani Makmur. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang molase. Jadi apa itu molase? Bagi tanaman, apa manfaatnya bagi tanaman? Nah, molase itu dari jenis limbah pabrik gula ya. Bisa dipakai untuk pupuk tanaman, bisa untuk kesehatan, untuk peternakan juga bisa. Nah, molase ini kegunaannya untuk apa? Nah, kita menanam dengan cara organik, non kimia ya. Jadi di samping atau di belakang kita itu ada tanaman porang. Nah, musim hujan baru satu kali kok tanaman porang sudah tumbuh. Bagaimana caranya itu, Bang? Ada yang bertanya seperti itu. Tentu saja kita menjawab dengan organik. Nah, dengan organik. Bagaimana cara, apa itu molase? Bagaimana cara mengoperasikannya, Bang? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang saatnya saya akan menjawab pertanyaan itu. Nah, untuk tumbuhan tersebut itu akan membutuhkan yang namanya makanan, fotosintesis ya, makanan. Bagaimana pertumbuhan itu bisa subur atau yang kita harapkan hasilnya ya. Kalau kita menanam tumbuhan itu yang kita hasilkan hasilnya. Bagaimana hasilnya kalau saya porang? Bagaimana hasilnya nanti umbinya bisa besar, terus kataknya bisa banyak. Nah, itu caranya kita kalau petani milenial harus bisa mengoperasikan seperti itu. Kita targetkan, ada beberapa target nanti. Nah, untuk kalau saya sudah pakai ini, tanaman porang saya ini yang mungkin ya, untuk mungkin yang di daerah sini itu belum waktunya untuk tunas. Tapi kenapa kok tanaman yang di sini kok sudah tunas? Nah, itu karena saya ketika musim hujan pertama kita pupuk dengan organik ini. Kita menggunakan molase. Kita di sini tidak menggunakan kimia ya. Kita ada percobaan, ada sekitar 50-an tanaman porang yang kita coba dengan molase. Ini percobaan kita. Terus untuk yang di sebelah sana ada ribuan tanaman yang kita menggunakan pupuk kimia. Bagaimana hasilnya dan bibitnya dengan ukuran yang sama. Nah, di sini saya akan menyampaikan molase. Molase ini kegunaannya untuk apa? Yang jelas, saya ulangi lagi, untuk peternakan. Yang kedua untuk kesehatan. Yang ketiga untuk organik, pupuk tanaman organik. Cara menggunakannya bagaimana, Bang? Yang jelas tanaman itu butuh yang namanya makanan fotosintesis lah yang dinamakan. Kita kembali lagi ke masa pembelajaran lah ya, fotosintesis atau proses makanan pertumbuhan. Nah, ini yang jelas molase ini limbah dari tebu, limbah dari pabrik gula ya. Nah, ini biasanya kalau saya coba kemarin itu kandungannya gula sangat besar. Kandungan pasti rasanya ya gimana kalau ada kandungan gula yang jangan rasakan sendiri ya. Kamu rasakan sendiri. Nah, untuk mengoperasikan seperti ini ada beberapa hal. Ada beberapa literatur saya baca yang biasanya menggunakan 15 liter dengan dicampur alfalfat 25 mili, baru dimasukkan molase 15 mili. Kalau saya tidak seperti itu, dan ada beberapa literatur lagi lah yang ada yang cuma 5 liter dicampur 15 ini molase, baru disiramkan. Bisa disiramkan, disemprotkan, atau bisa lewat media tanahnya. Seperti itu ya. Yang kita sampaikan di sini, nanti kita mencoba untuk yang di tanahnya. Di
sini kami sudah menyiapkan air kurang lebih ya 7 liter lah ya. Kita akan nanti coba kita beri tutorial untuk caranya bagaimana, untuk mencampuri ukurannya berapa, dan untuk terkena daun itu bagaimana, molase bisa ada akibatnya apa tidak, dampaknya bagaimana ke tumbuhan. Nah, kita campuri dulu ya untuk molase kalau kita pakai cara 7 banding 15 mili, 7 liter banding 15 mili molase. Kita nggak punya takaran, kita cuma pakai tutupnya aja ya. Kira-kira 3 tutup cukup. Perkiraan 3 tutup nanti cukup. Nanti kita bagaimana cara menyiramkannya ya. Atau 4 lah. Ini pekat banget ya ini. Tuh, pekat banget ini. Tuh, pekat. Ini yang ada nomor 3, ada yang buat hewan biasanya itu molasenya pakai yang saringan 2. Saringan 2 itu enggak terlalu pekat. Ini yang saringan 1 ini kok pekat banget ini. Lalu kita aduk dulu. Kita aduk biar tercampur dengan airnya, baru nanti kita siramkan. Molase yang kita campur dengan air kurang lebih 7 liter lah ya, dengan molase 15 ml ya. Coba kita siramkan. Caranya bagaimana Bang? Ini bisa terkena daunnya juga bisa ya, terkena daunnya nggak apa-apa ini. Bisa lewat tanahnya seperti ini. Kalau terkena batangnya bagaimana? Ada, kalau kimia kan biasanya dia bisa terbakar tuh. Kalau kimia tumbuhannya akan terbakar. Kalau molase ini tidak organik, karena yang ini baru tunas ini kita siram. Secukupnya ya teman-teman, secukupnya aja ya, kira-kira sendirilah ya. Ini saya pakai organik, nggak pakai kimia sama sekali, dengan ukuran yang sama. Yang tanaman di sebelah timur itu pakai kimia. Nanti hasilnya bagaimana kita buatkan video lagi. Apakah umbennya lebih besar yang pakai kimia, atau kataknya lebih besar yang tidak pakai kimia atau pakai organik. Terkena daunnya nggak apa-apa ya, kalau bagus ini. Tuh. Ini yang masih kecil karena ini tertindas batu bata ya, jadi untuk tunasnya agak lambat. Secukupnya ya teman-teman, secukupnya aja ya, kira-kira sendiri lah ya. Ini saya pakai semua pakai organik, tidak pakai kimia sama sekali, dengan ukuran yang sama. Tanaman di sebelah timur itu pakai kimia. Nanti hasilnya bagaimana kita buatkan video lagi. Apakah umumnya lebih besar yang pakai kimia, atau kakaknya lebih besar yang tidak pakai kimia atau pakai organik. Terkena daunnya nggak apa ya kalau kayak gini. Ini masih kecil karena ini tertindas batu bata ya, jadi untuk tunasnya agak lambat. Kalau
apalagi yang kemasan masih kecil-kecil ini kita gratiskan seperti ini. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.